Saudara mungkin pernah bertanya, mengapa begitu banyak pernikahan yang hancur hari-hari ini? Kemarin di daerah-daerah tertentu ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya lupa di daerah Jawa Barat, tetapi daerahnya saya lupa daerah mana. Ada istri yang naik posisi jabatannya di PNS, ya Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian di waktu yang sama juga ternyata banyak mereka mengajukan perceraian kepada suami mereka masing-masing. Ya sudah sampai di posisi yang tertinggi ataupun mungkin posisi yang lebih baik di PNS. Lalu kemudian saudara kasih oleh Tuhan mereka menceraikan pasangan mereka, khususnya suami-suami mereka ya. Suami ya Bapak Ibu Saudari. Karena mungkin mereka sudah sampai di jenjang tertentu dan mereka sudah aman. Dan akhirnya mereka mungkin melihat suami mereka, udahlah gak usah sama dia, sendiri saja juga bisa. Ya, ini fenomena yang cukup menyayat hati sebenarnya Bapak Ibu Saudari. Saudara mungkin kita pernah bertanya dalam setiap kehidupan kita semua, banyak pernikahan yang hancur hari-hari ini kenapa? Padahal kita hidup di zaman dengan fasilitas terbaik. Ada konseling online, ada buku pernikahan, ada seminar-seminar keluarga yang dihadirkan setiap bulan atau mungkin beberapa bulan sekali dalam pelayanan-pelayanan gereja. Tetapi mengapa perceraian tetap meningkat? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita sering membangun rumah tangga dengan standar dunia. Karena saudara dan saya sering membangun kehidupan rumah tanggamu dengan standar dunia, bukan dengan standar Tuhan. Alkitab mengatakan jika Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, apakah kalian ingin pernikahan kalian bertahan di tengah-tengah badai zaman? Mari temukan rahasianya pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, satu malam seorang istri menangis di telepon. Dia kemudian berkata, Pak Pendeta, saya lelah. Suami saya tidak pernah mengerti perasaan saya. Di sisi lain suaminya juga berkata, saya sudah berusaha Pak Pendeta, tetapi istri saya selalu mengkritik dan mengkritik. Saudara, pernikahan memang tidak mudah. Tetapi Tuhan tidak pernah memanggil saudara dan saya hidup di dalam kepahitan atau perpisahan. Dia memanggil saudara untuk kasih yang rela berkorban ketika saudara menikah. Milikilah kasih. Bahkan kasih yang rela berkorban seperti Kristus mengasihi gerejanya. Tuhan rindu memulihkan, menguatkan, dan memberikan kalian hikmat untuk membangun pernikahan yang tidak hanya untuk bertahan, tetapi bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak pada kesempatan saat ini, di tengah-tengah zaman yang penuh tekanan, konflik ekonomi di mana-mana, cari kerja sulit ya Bapak Ibu Saudari, serta pengaruh budaya individualis dan serbuan media sosial. Saudara, pernikahan Kristen seringkali diuji. Namun Alkitab memberikan prinsip kekal untuk membangun pernikahan yang tangguh, saling menghargai dan jauh dari perceraian. Saudara, firman Tuhan menegaskan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Pernikahan adalah rancangan Allah. Amin. Sambil kita tap-tap layar. Pernikahan adalah rancangan Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, dan Tuhan menyampaikan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi pernikahan bukan Bapak Ibu Saudari kontrak sosial, ya, baik suami kepada istri, istri kepada suami, tetapi adalah rancangan Allah yang mulia. Saudara, yang pertama kita mau merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dasar pernikahan adalah persekutuan yang saling melengkapi. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang baik baginya atau penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membentuk dia dari tanah, segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah seluruh kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, ya, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar pernikahan Kristen adalah persekutuan yang saling melengkapi. Penolong yang sepadan. Istri bukanlah beban atau pesaing, ingat baik-baik. Melainkan mitra yang diciptakan Allah untuk melengkapi suami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penolong. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika dikatakan Bapak Ibu Saudara penolong yang sepadan, Ezer Kenekdo dalam bahasa Ibraninya, penolong yang aktif, penolong yang setara di dalam setiap kehidupan kalian semua. Hai para suami, dengar baik-baik. Istri itu bukan di bawahmu secara posisi, tetapi mereka dilengkapi oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua untuk menjadi mitra, untuk menjadi penolong yang aktif dan setara di dalam setiap kehidupan saudara. Dengar baik-baik para suami. Kalau saudara ada suamimu, sampaikan kepada mereka, ya, khotbah Pastor Deso pagi hari ini. Atau sebaliknya kepada para istri, ya, bahwa pernikahan adalah persekutuan saling melengkapi. Saudara, kalian para istri diciptakan untuk menolong, menjadi penolong yang sepadan. Ada kesatuan di dalam perbedaan. Adam dan Hawa itu diciptakan berbeda, ya, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada di tengah-tengahnya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi justru dalam perbedaan itulah mereka saling menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap perbedaan kita semua, saudara, ada kesatuan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kalian semua, baik laki-laki dan perempuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara mengerti dan memahami justru di dalam perbedaan saudara dan pasangan saudara bisa saling menyempurnakan. Hargai keunikan-keunikan pasangan. Jangan lihat kelemahannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hargai keunikan-keunikan pasangan. Misalnya suami lebih rasional, ya, memakai pikirannya daripada istri yang seringkali Bapak Ibu Saudari emosional karena pakai perasaan. Saudara, ini adalah anugerah, bukannya perbedaan atau bukan celah dalam setiap kehidupan kalian semua ketika kalian menikah. Itulah keunikan yang Tuhan berikan. Makanya kita belajar menghargai pasangan kita di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, tolaklah mentalitas, oh ini hakku, aku sebagai suami punya hak seperti ini. Nanti yang istri juga sama, aku juga punya hak dalam setiap hidupku. Memang kamu doang yang punya hak, aku juga punya hak. Saudara, saudara tolak mentalitas hakku. Saudara bisa ganti dengan tanggung jawabku. Seorang suami mengatakan ini tanggung jawabku. Seorang istri juga bisa mengatakan ini tanggung jawabku, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga pasangan ini bisa saling melengkapi. Ada persekutuan yang saling melengkapi. Yang pertama kita belajar dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kata penolong, ya tadi ya, penolong yang sepadan, Ezer Kenekdo. Itu kata Ezer itu Bapak Ibu Saudari muncul 21 kali dalam perjanjian lama. 16 kali merujuk pada Allah sebagai penolong umatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa peran istri bukan sekedar asisten, beda sama pembantu atau asisten rumah tangga. Karena suami seringkali menjadikan istri itu seperti pembantu. Pokoknya kamu di rumah aja, gak boleh kemana-mana, di rumah.
ya saudari dikasih oleh Tuhan, kerjain setiap urusan rumah dan lain sebagainya, anak dan lain sebagainya. Aku dikeluar cari uang untuk bekerja. Saudara ingat baik-baik, istri itu penolong, bukan asisten rumah tangga. Dia mitra strategis dengan otoritas ilahi dalam setiap hidup saudara untuk menolong para suami. Dengar baik-baik, itulah kata ezer, artinya Bapak Ibu Saudari. Sedangkan kenekdo, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti di hadapannya. Ini menyiratkan kesetaraan derajat, tetapi berbeda secara fungsi antara suami dan istri. Sama-sama diberikan peran, ya, yang strategis di dalam kehidupan rumah tangga dengan otoritas ilahi masing-masing kepada setiap mereka, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ada perbedaan fungsi di sana. Ada perbedaan fungsi. Karena di dalam Kejadian pasal 2 ayat 23, tulang dari tulangku, itu menunjukkan kesatuan organik, bukan hanya fisik, tetapi juga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada kesatuan juga secara spiritual, secara emosional di dalam kehidupan pasangan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pernikahan adalah penyatuan dua pribadi yang berbeda untuk menciptakan sinergi ilahi. Ingat baik-baik, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara nggak akan berkata dalam setiap kehidupan, ini kalau nggak ada aku sebagai suami, ini rumah tangga nggak akan pernah bisa hidup. Kalau nggak ada aku sebagai istri, ini rumah tangga nggak akan bisa berjalan. Ya, saudara, bukan demikian. Kita bersinergi. Ada penyatuan dua pribadi yang berbeda untuk menciptakan sinergi ilahi itu dalam hidup saudara dan saya. Makanya rumah tangga, suami istri harus bertumbuh di dalam setiap kehidupan iman mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, harus bertumbuh dalam iman. Kalau tidak Bapak Ibu Saudari, dalam periode-periode tertentu dalam setiap perjalanan keluarga, saudara akan stuck. Saudara tidak berjalan untuk bertumbuh karena saudara tidak memperhatikan mengapa rumah tangga itu diciptakan. Kenapa saudara dan saya dihadirkan? Kenapa pasanganmu dihadirkan di dalam kehidupanmu? Untuk menciptakan sinergi ilahi. Saudara bisa belajar mengenai tubuh Kristus. Tidak ada tangan berkata kepada kakinya, oh kalau nggak ada tangan itu bukan tubuh. Saudara, setiap bagian-bagian tubuh di dalam setiap kehidupan kita semua berguna, punya manfaat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Baik suami, baik istri, benar-benar mereka punya manfaat, punya peran yang sudah Tuhan berikan dalam setiap hidup mereka. Untuk apa? Untuk saudara dan saya menghargai. Ya, ada persekutuan yang saling melengkapi di dalam pernikahan-pernikahan Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ayo, Allah merancang perbedaan gender itu sebagai anugerah dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan masalah antara pria dan wanita. Ya, supaya saudara tahu dalam kehidupan saudara bahwa pandangan dunia seringkali mempertentangkan peran suami atau peran istri. Oh enggak, pokoknya wanita, akhirnya feminisme. Ya Bapak Ibu Saudari, karena wanita ini punya peran dalam setiap kehidupan mereka. Ya, akhirnya peran lelaki Bapak Ibu Saudari itu di bawah wanita. Itu karena ada gerakan feminis, ya, feminisme. Sehingga Bapak Ibu Saudari, mereka tidak menghargai apa yang dilakukan laki-laki. Mereka mau bersaing secara, ya, di dalam setiap hidup mereka karena mereka sebagai kaum wanita. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan kita mempertentangkan dalam setiap perbedaan gender itu. Itu adalah anugerah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, suami istri sering terpecah di dunia saat ini. Kenapa? Karena kompetisi. Ya, suami istri memperdebatkan siapa yang lebih berjasa dalam finansial, dalam rumah tangga. Memang kamu. Ya, akhirnya mereka berkompetisi, memperdebatkan gaji siapa yang lebih besar. Ya, pendapatan siapa yang lebih besar. Siapa kalau bukan saya yang mendirikan rumah tangga ini atau mendukung rumah tangga ini, memang kita bisa menghidupi ini, itu, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka memperdebatkan siapa yang lebih berjasa dalam rumah tangga mereka secara finansial. Ya, karena mereka memiliki spirit kompetisi di dalam rumah tangga mereka. Ya, ketika suami gajinya lebih besar daripada istri, waduh,
ngebosi. Ya, suami ngebosi kepada istrinya. Tapi juga sebaliknya, ketika istri lebih besar gaji daripada suami, bisa saja istri juga ngebosi. Ya, dia nggak mau tunduk kepada suaminya. Karena suaminya, Bapak Ibu Saudari, ya, dia jadi tidak menghargai. Karena apa? Karena ada finansial yang dia bisa terima lebih besar daripada suaminya. Sehingga dia tidak mau tunduk kepada suaminya. Saudara, kita jangan berkompetisi di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita semua. Dan hendaknya kita atau Bapak Ibu Saudari, ada kesalahpahaman budaya, ada misunderstanding dalam setiap budaya kita semua. Yang menganggap bahwa penundukan diri istri itu bersifat pasif. Apapun yang suaminya sampaikan, oh harus tunduk. Yo. Enggak demikian Pak Bu. Ada kesalahpahaman budaya. Ketika istri menganggap penundukan diri istri itu berarti bersifat pasif. Berarti saudara lebih inferior daripada suami. Tidak demikian. Saudara dan saya sebagai istri misalkan ya, maaf bukan saya. Saudara sebagai istri, saudara tunduk itu bukan berarti saudara kalah. Tapi memang peran saudara sebagai istri adalah menundukkan diri kepada suami. Dan suami menundukkan diri kepada Kristus. Ya, makanya di dalam rumah tangga kan Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan mengingatkan, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suami. Itu hubungan saling. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga suami bisa mengasihi istri ketika istri tunduk. Dan istri bisa tunduk kepada suami ketika suami mengasihi istri. Hubungan yang saling. Saudara, buatlah peta kekuatan dalam rumah tangga saudara. Identifikasi lagi. Ya, setiap kelebihan masing-masing. Misalnya suami, ya Bapak Ibu Saudari, dia kuat, dia punya keahlian dalam bidang-bidang tertentu. Istri punya keahlian dalam empati. Gunakan untuk melayani sesama. Ya, saudara, buatlah peta kekuatan. Oh, suami saya pintar dalam hal ini. Istri saya baik dalam hal ini. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudara bisa mengidentifikasi kelebihan masing-masing pasangan dalam setiap kehidupan saudara. Dan gunakan itu untuk melayani Tuhan secara bersama-sama. Gunakan itu untuk saudara bisa berkontribusi semakin maksimal di tengah-tengah rumah tangga saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tolaklah mitos 50-50. Karena pernikahan sehat itu membutuhkan 100% komitmen, bukan 50% komitmen. Membutuhkan 100% komitmen dari kedua pihak. Sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kalian berumah tangga, kalian memiliki 100% komitmen untuk mengasihi satu dengan yang lain di dalam kelebihan dan kekurangan mereka. Jangan hanya memberikan 50% buat kasih saudara kepada pasangan saudara atau kepada keluarga saudara. Ini yang pertama saya mau mengingatkan, bahwa dasar pernikahan adalah persekutuan yang saling melengkapi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya saudara menjadi pasangan suami istri yang saling menghargai dan melengkapi di tengah-tengah tekanan zaman, sehingga saudara jauh dari perceraian. Perhatikan baik-baik saudara pola Kristus dan gereja, bagaimana kepemimpinan dan penundukan yang penuh dengan kasih. Ada kepemimpinan yang penuh dengan kasih, ada penundukan diri juga yang penuh dengan kasih. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 33, saudara akan menemukan bagaimana istri harus tunduk kepada suami, suami juga harus mengasihi istri sebagaimana Yesus mengasihi jemaatnya. Saudara, suami, ya, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara, kepemimpinan suami bukanlah otoriter di dalam rumah tangga, tetapi kepemimpinan suami adalah pengorbanan. Suami, belajarlah berkorban. Ada pengorbanan diri dalam setiap kehidupanmu sebagai kepala keluarga. Ketika engkau bekerja, ketika engkau mencari nafkah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan merasa dirimu dimanfaatkan oleh pasanganmu. Bukan. Memang harus ada pengorbanan diri dalam setiap kehidupanmu. Sama seperti Kristus. Saudara dan saya di dalam setiap kehidupan saudara perlu mengasihi, ya, setiap pasanganmu di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, khususnya para suami, milikilah kasih seperti Kristus.
bukan otoriter, tetapi kasih yang rela berkorban bagi pasangan saudara. Ada tanggung jawab suami, yaitu menguduskan istrinya. Lewat apa? Lewat firman, lewat doa, lewat perlindungan yang diberikan di dalam rumah tangga itu. Inilah tanggung jawab suami. Jadi suami jangan malas-malasan untuk cari Tuhan. Suami jangan pernah nggak berdoa. Belajar mencari wajah Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan, sehingga ada otoritas ilahi. Kenapa engkau menjadi seorang suami? Tetapi banyaknya, sayangnya ya Bapak Ibu Saudari, banyak para suami tidak mengerti hal ini. Mereka seolah-olah menjadi suami yang sudah berpengalaman ya dalam setiap kehidupan mereka. Dan rasa-rasanya mereka nggak mau belajar dan nggak mau diajak. Dan akhirnya banyak terjedot sana sini Bapak Ibu Saudari, lewat setiap peristiwa-peristiwa hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadilah suami sebagaimana Kristus juga mengasihi jemaatnya. Demikian saudara mengasihi istri saudara. Sedangkan istri, belajarlah hormat sebagai respon kasih. Ketika saudara hormat, tunduk kepada suamimu, itu respon kasihmu. Ya, penundukan bukan berarti inferior, bukan berarti saudara lebih lemah dalam setiap kehidupan saudara secara posisi, tetapi pengakuan akan peran suami sebagai kepala saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi ayo kita menghormati saudara sebagai perempuan, menghormati suamimu. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena respon kasihmu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Khususnya Bapak Ibu Saudari ya, para wanita, para istri. Dikatakan demikian, Sarah memanggil Abram Tuan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-6. Itu sebagai bentuk penghormatan, bukan karena ketakutan. Ya, ada istri-istri yang takut sama suami. Ya, karena suaminya main kasar dan lain sebagainya. Ya ada, memang Bapak Ibu Saudari. Bahkan pernah sampai viral tuh kasusnya. Bagaimana suami-suami, ya Bapak Ibu Saudari, menghajar istrinya, viral. Istrinya sampai babak belur dan akhirnya takut karena dibentak, karena dimarahi dan lain sebagainya. Saudara, belajarlah supaya kita semua, khususnya keluarga, bagaimana Sarah memanggil Abraham itu tuannya. Itu sebagai bentuk penghormatan, bukan karena takut, karena dia memahami bagaimana peran suaminya di dalam setiap kehidupan rumah tangganya. Saudara, apakah Anda mengasihi istri saudara seperti tubuh sendiri? Coba evaluasi kembali setiap kehidupan para suami. Apakah kamu benar-benar mengasihi istrimu sebagai tubuh, sebagai tubuhmu sendiri? Dan kalau kalian istri, apakah kalian siap membangun otoritas suami di dalam setiap kehidupanmu? Atau justru meruntuhkan otoritas suamimu, mempermalukan suamimu di depan orang-orang? Ya Bapak Ibu Saudari, karena engkau mungkin lebih memiliki gaji yang lebih besar, pendapatan yang lebih besar daripada suamimu. Saudara, mari kita lihat dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita evaluasi dalam hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan mengingatkan, hendaklah kamu saling merendahkan diri. Ya, di dalam Efesus 5 ayat 21. Saudara, konteks pernikahan itu dimulai dari kerendahan hati, bukan kekuasaan. Ada kerendahan hati ketika saudara masuk ke dalam sebuah pernikahan. Ya, baik suami merendahkan hatinya, baik istri merendahkan hatinya. Bukan menguasai pasangannya dalam setiap kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudari. Kepala istri adalah suami. Di ayat yang ke-23 ya, di dalam Efesus 5. Saudara, kata kepala dalam bahasa Yunaninya adalah kepale. Dalam sastra Yunani kuno berarti sumber. Seperti kepala sungai. Itu bukan dominasi Pak Bu. Ini tentang tanggung jawab. Bukan hak istimewa, tapi ada tanggung jawab di dalam setiap kehidupan suami. Ketika kamu dikatakan sebagai kepala daripada istri, berarti kamu punya tanggung jawab sebagai sumber di dalam kehidupan keluargamu. Maka jadilah suami-suami yang bertumbuh di dalam imanmu kepada sang sumber itu. Sehingga kamu dapat mengalirkan setiap kasih daripada sang sumber kehidupan itu kepada istrimu. Bukan dengan cara-cara yang kasar, bukan dengan cara-cara kekerasan. Tetapi Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, karena kau mengerti, engkau bergantung kepada sang sumber itu.
Dan di dalam setiap kehidupan keluargamu, kalau engkau diciptakan ataupun engkau sebagai pemimpin dalam keluargamu, Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik suami. Kamu diberikan, dihadirkan sebagai sumber. Ya, ada tanggung jawabmu di situ dalam setiap kehidupan para suami. Saudara, kasihilah sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kata kasih di sana di ayat 25, kasih agape. Di sini berarti ada proaktif. Kasih yang rela berkorban bagi suami kepada istrinya. Saudara, tujuan kasih suami yaitu menyucikan istrinya. Ketika saudara mengasihi istrimu, saudara sedang menyucikan istrimu. Supaya saudara membawa kehidupan istrimu semakin dekat kepada Kristus. Bapak Ibu, itulah yang dilakukan Abraham. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun Sarah pada saat itu, Bapak Ibu Saudari, ketika malaikat datang, ya dia tertawa, mana mungkin saya punya anak. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal malaikat itu sudah datang kepada Abraham. Ya, Tuhan mengingat perjanjian Tuhan dengan Abraham untuk memberikan keturunan bagi Abraham. Tapi Sarah ketawa-tawa, Bapak Ibu Saudari, mana mungkin udah tua. Itu katanya ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Terkadang kan istri seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ada firman Tuhan dalam setiap kehidupan suaminya. Tetapi mungkin dia gak mau percaya. Mungkin dia, mana mungkin sih. Nah suamilah, ya Bapak Ibu Saudari, yang membawa istri untuk semakin dekat kepada Kristus. Ya, sehingga istrimu yang tadi berkata tidak mungkin itu menjadi mungkin karena saudara mengandalkan Tuhan. Amin ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tujuan kasih suami itu kepada istrinya yaitu menyucikan istri. Menyucikan istrimu dan membawa istrimu makin dekat kepada Yesus Kristus. Saudara, model Kristus dan gereja itu adalah paradigma ilahi untuk pernikahan. Ketika saudara mau memiliki pernikahan yang benar, belajarlah ya model daripada Yesus Kristus mengasihi gerejanya. Itulah paradigma ilahi untuk pernikahan. Suami yang memimpin dengan melayani, bukan dengan otoriter. Ya, dia memimpin dengan melayani. Dan istri menanggapi dengan hormat. Itu sebagai bentuk partisipasi aktif dalam rencana Allah. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, ayo. Jangan saudara menjadi suami yang otoriter. Pimpinlah kehidupan keluarga saudara dengan melayani. Dan istri menanggapi hormat kepada suaminya. Kenapa? Karena memang suaminya juga bisa dipegang dalam setiap omongannya. Masalahnya banyak suami tidak bisa dipegang pembicaraannya, janjinya, komitmennya. Sehingga istri sulit untuk mempercayai kembali suaminya. Bapak Ibu, ayo kita belajar sungguh-sungguh. Ya, di tantangan zaman sekarang dalam setiap kehidupan keluarga Kristen. Suami itu cenderung pasif. Ya, cenderung pasif, kerja terus Bapak Ibu Saudari. Dulu waktu masih pacaran, waduh suka bawa bunga, suka bawa coklat ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan bunga bang pun dibawa kepada calon istrinya itu. Tapi ketika sudah menikah, gak ada lagi kata cinta. Ma, aku cinta padamu. Gak ada lagi Pak Bu, peluk-pelukan. Pokoknya gue kerja aja. Ya, karena gue cinta makanya gue kerja ini. Padahal istri gak demikian Pak Bu. Dia butuh disayang, butuh dikasihi. Jadinya suami cenderung pasif. Atau mungkin ada yang otoriter. Pokoknya harus dengar perkataanku ya. Kalau enggak, Pak. Kalau enggak dengar Pak. Kalau enggak dengar Pak. Gitu Bapak Ibu Saudara. Itu karena pengaruh budaya patriarkis yang salah. Kalau ada suami-suami demikian. Yang cenderung pasif, yang cenderung otoriter. Karena pengaruh budaya-budaya yang salah di dalam setiap kehidupan mereka. Itulah tantangannya menjadi suami. Ya, pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang kedua, istri itu sulit menghormati suami yang tidak sempurna. Ya Bapak Ibu Saudari, sulit dalam setiap kehidupan istri untuk menghormati suami. Apalagi kalau sudah ketemu kelemahan-kelemahannya tuh Pak Bu ya. Wah suami dia begini, suaminya begitu, suaminya begono dan lain sebagainya. Sulit untuk menghormati suami. Nanti ngomongnya A, nanti tengah bulan ngomongnya B, nanti akhir bulan ngomongnya C. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ngomongnya udah pulang kerja,
Di mana? Oh di jalan, padahal bukan lagi di jalan Pak Bu. Ya, lagi main sama temennya. Di satu tempat yang nggak benar misalkan. Dan akhirnya istrinya tahu, melihat, ngecek mapsnya. Oh kok kamu ada di sini, kamu bilang tadi lagi pulang. Akhirnya Bapak Ibu Saudara terjadilah benturan. Ya, dan ketika terjadi benturan, karena suaminya berbohong, istrinya jadi sulit untuk menghormati suami. Karena kelemahan-kelemahan suami itu. Makanya Pak Bu untuk suami, ayo periksa kasihmu. Ya secara mingguan, tanya kepada istrimu apa satu hal yang bisa Papa lakukan untuk lebih mengasihimu seperti Kristus. Ya periksa kasih kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, tanya istrimu, kira-kira apa yang bisa Papa lakukan untuk lebih mengasihimu seperti Kristus. Praktekkan kepemimpinan rohani, jujurlah sebagai seorang suami. Pimpinlah doa dalam keluargamu. Renungkan firman Tuhan bersama-sama. Kamulah sebagai imam bukan hanya kasih duit. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pimpin keluargamu di dalam mesbah keluarga. Di dalam doa, merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Ya. Yang kedua untuk istri, perhatikan baik-baik. Hormat itu bisa dimulai dengan kata-kata. Ya, hormatilah suamimu. Ucapkan apresiasi secara spesifik dalam setiap kehidupan suamimu. Misalnya, Pak, aku menghargai usahamu. Ya, untuk menyediakan waktu. Aku menghargai setiap berkat yang sudah Engkau hadirkan dalam kehidupan keluarga kita. Terima kasih ya Pak buat pekerjaan, kesetiaan Papa, ketekunan Papa. Ya, Papa sudah nyediain waktu juga buat Mama, buat anak-anak. Sampaikan apresiasi setiap ya tindakan-tindakan suamimu yang dilakukan dalam setiap kehidupannya. Hormat itu bisa dimulai dengan kata-kata. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga engkau dan saya di dalam setiap kehidupan rumah tangga yang dibangun itu Bapak Ibu Saudari, kita mulai belajar mengasihi, ya, menghormati suami kalian semua dengan kata-kata. Tolaklah godaan untuk mengoreksi suami di depan umum. Jangan permalukan suamimu di depan umum Bapak Ibu Saudari. Saya pun juga belajar demikian. Ya Bapak Ibu Saudari, saya menyampaikan kepada istri saya, ini udah dari dulu Bapak Ibu Saudari waktu kami menikah. Udah hampir 15-an tahun kami menikah. Ya Bapak Ibu Saudari, saya sampaikan kalau kamu mau mengoreksi saya, jangan sampaikan di depan umum, di kamar saja. Ya, di ruang privasi kita, di kamar paling enak. Ya secara pribadi, gak ada orang lain. Jangan koreksi suamimu di depan umum. Jangan permalukan suamimu di depan umum, walaupun kamu itu terlihat benar, Bapak Ibu Saudari. Tapi koreksilah ketika kalian lagi berdua. Sehingga suamimu jangan dipermalukan di depan umum. Ya mungkin kamu benar, iya benar. Sampaikanlah itu di depan, ya di kamar kalian masing-masing. Sehingga ketika lagi berdua, mulailah sampaikan, Pak tadi kamu tuh begini, di depan umum tuh tadi begini. Ada hal-hal yang mungkin kamu ngomongnya terlalu banyak bercandanya, terlalu begini. Istri saya kadang juga mengingatkan begitu. Pak, kamu dulu kan pelayanan anak muda suka bercanda, tapi ya kamu kan sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak, jangan terlalu banyak bercandanya. Oh, akhirnya saya diingatkan, iya juga ya, jangan terlalu banyak bercanda. Karena waktu saya muda Bapak Ibu Saudari, saya sering bercanda. Ya kepada setiap orang-orang muda yang kami layani. Ya tapi mulai berkeluarga, mulai diturunin intensitas bercandanya Bapak Ibu Saudari di depan umum. Sekali-sekali saya sampaikan, tetapi gak selalu demikian. Karena istri saya sudah mengingatkan. Ya, saudara ayo, belajarlah di dalam setiap kehidupan saudara. Inilah pola Kristus dan gerejanya. Kepemimpinan dan penundukan di dalam setiap kehidupan saudara. Supaya saudara belajar di dalam setiap pernikahan saudara. Ya, pola Kristus dan gereja. Ada kepemimpinan dan penundukan yang penuh kasih. Yang ketiga, kita belajar Bapak Ibu Saudari sebagai pasangan yang saling menghargai di zaman yang penuh dengan tekanan ini. Saudara, bertahan di tengah tekanan zaman. Bertahanlah sebagai rumah tangga di tekanan zaman Bapak Ibu Saudari. Ya, di tengah-tengah tekanan zaman. Ada tekanan-tekanan eksternal dalam setiap kehidupan rumah tangga kita semua. Apa itu tekanan eksternal Bapak Ibu Saudari? Ya, ada serangan-serangan dalam rumah tangga, yaitu ekonomi, yaitu konflik. Belum lagi godaan-godaan yang bukan hanya sekarang Bapak Ibu Saudari di luar sana,
godaan-godaan digital. Ya Bapak Ibu Saudara. Jangan jadikan stres sebagai alasan untuk saling menyalahkan. Aku sudah stres di kantor, aku sudah stres bekerja, aku sudah stres berbisnis. Udah kamu jangan ini lagi deh pokoknya. Ya, jangan jadikan stres sebagai alasan untuk saling menyalahkan. Kamu mah enak di rumah, kamu mah begini, aku udah stres di luar. Pak, Bu, jangan jadikan stres sebagai alasan untuk saling menyalahkan rumah tanggamu, pasanganmu. Hadapi bersama dengan iman. Walaupun kalian ada tekanan-tekanan eksternal, hadapi dengan iman. Ingat ya, Pengkhotbah 4 ayat 12, 3 kali atau 3 tali tidak mudah diputuskan. 3 tali tidak mudah diputuskan. Artinya ketika suami istri bersama-sama bersepakat menghadapi apapun tantangannya, mereka bersehati bersepakat, maka apapun tantangannya, baik ekonomi, konflik, mertua, ya, orang ketiga dan lain sebagainya, saudara, mereka akan mudah melewati itu semua bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada tekanan eksternal, mungkin juga ada tekanan-tekanan internal. Ketika rumah tangga di tengah-tengah zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, ada ego, ada kepahitan, ya. Dan kita nggak tahu background suami, background istri. Mungkin istri berasal dari keluarga yang kaya, atau sebaliknya suami dari keluarga yang kaya. Ada keegoisan Bapak Ibu Saudara. Gue tanpa lo juga sanggup, masih punya warisan banyak. Ya Bapak Ibu Saudari, tanpa lo gue juga sanggup, masih punya kerjaan, masih punya gaji. Ya Bapak Ibu Saudari, tolak keegoisan. Ya, apalagi kalau sudah ada menghinggap kepahitan-kepahitan karena kekurangan pasangan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara praktekkanlah pengampunan itu setiap hari dalam rumah tangga saudara. Komunikasikan dengan jujur. Setiap kehidupan saudara, rumah tangga saudara dengan penuh kasih. Jangan langsung mengintimidasi pasangan saudara. Sebenar apapun kalian, jangan langsung mengintimidasi. Ya, komunikasikan yang jujur di hadapan Tuhan bersama-sama dengan pasangan saudara. Tentunya dengan penuh kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya saudara rindu rumah tangga saudara dipenuhi di dalam hadirat Tuhan setiap waktu. Praktekkan pengampunan. Kalau pasanganmu salah, ampuni. Salah lagi, ampuni. Ya Bapak Ibu Saudari, berikan ruang itu dalam hati saudara untuk mengampuni. Gimana Pak Pendeta, dia begitu lagi, ampuni. Tapi begitu lagi Pak Pendeta, ampuni. Ya Bapak Ibu Saudara, sampai kapan Pak Pendeta? Ampuni. 70 kali 7 kali, nggak terbatas Pak. Dengan harapan saudara, pasangan saudara berubah. Ya, ampuni. Komunikasikan dengan jujur dan penuh kasih. Saudara bisa sampaikan di meja perundingan untuk mengevaluasi pernikahan dengan 4 mata. Mungkin saudara makan ya di restoran, di kafe, atau di rumah. Ya, saudara evaluasi kembali pernikahan saudara. Ada meja bundar. Dulu kalau Belanda sama Indonesia kan ada tuh konferensi meja bundar, Bapak Ibu Saudara. Ya, buat meja perundingan di dalam setiap keluarga saudara. Evaluasi kembali apa pernikahan kita. Sudah sejauh mana, apa yang kita sudah capai, apa yang belum dicapai, apa yang mau kita tuju. Prioritaskan doa bersama-sama. Bapak Ibu, ini yang ketiga saya mau mengajak kita semua, bertahanlah di tengah tekanan zaman apapun tantangannya, baik di eksternal, baik juga di internal. Hiduplah bijaksana dengan istrimu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan hiduplah bijaksana dengan istrimu, hai suami. Kata bijaksana genosis, yang berarti saudara punya pemahaman mendalam akan kebutuhan pasangan. Saudara semakin tahu, punya pemahaman kerinduan mendalam apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pasangan saudara. Jangan dulu waktu pacaran saja saudara pengen mengenal dia, tapi setelah menikah saudara nggak mau mengenal kebutuhan-kebutuhan yang dalam hatinya. Kenali lebih lagi, sehingga saudara selalu menemukan, itu seperti saudara menemukan harta. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi ayo saudara, ketika saudara menikah, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Kenali kebutuhan-kebutuhan mendalam pasanganmu. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat baik-baik, doa suami itu terhambat jika tidak menghargai istrinya. Jika tidak mengasihi istrinya, maka doa suami terhambat. Ini menunjukkan ya dimensi spiritual dari relasi pernikahan antara suami dan istri. Makanya Bapak Ibu, khususnya para suami,
Kalau kamu tidak mau terhambat doa-doamu, pekerjaan, bisnis, usahamu, ya kasihi istrimu, hargai dia sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari, gak kebetulan Tuhan hadirkan pasanganmu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Karena apa yang dipersatukan Allah, Bapak Ibu Saudari, tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Selain Bapak Ibu Saudari, ketika saudara bertahan di tengah-tengah tekanan zaman, saudara diajak untuk hidup bijaksana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ingat baik-baik apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, kata kerja dipersatukan itu dalam bahasa Yunani adalah zine zeusen. Ya Bapak Ibu Saudari, itu adalah perfect tense yang artinya Bapak Ibu Saudari menyiratkan ikatan yang permanen. Ketika saudara dipersatukan dengan pasangan saudara, ada kesatuan ikatan yang permanen. Ya, nggak boleh Bapak Ibu Saudari diceraikan oleh apapun juga. Perceraian itu bukanlah opsi dalam rancangan Allah. Apapun alasanmu, Pak Pendeta, dia dulu Kristen, tapi sekarang nggak lagi Pak Pendeta. Saudara tetap tidak boleh bercerai. Apalagi kalau saudara sudah diberkati di dalam gereja. Mau dia kembali ke agamanya dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan opsi dalam rancangan Allah. Kecuali pasangan itu yang tidak mengenal Allah, yang meminta pisah. Bukan saudara. Nah ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, perceraian bukanlah opsi dalam rancangan Allah. Mungkin saudara pisah rumah, pisah ranjang, masih diperbolehkan. Tapi jangan sampai bercerai. Apalagi ketika saudara sendiri sebagai pengikut Kristus yang memulai meminta untuk bercerai. Hati-hati Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara harus bisa membedakan mana keinginan Allah, mana keinginan daging dalam setiap kehidupan saudara. Karena kalau saudara menyadari dalam setiap konflik pernikahan saudara, itu medan pertumbuhan iman. Bukan alasan untuk menyerah. Supaya saudara benar-benar bergantung kepada Allah. Oh ternyata manusia begini ya. Ya Tuhan, aku mau bergantung kepadamu. Saudara, itu medan pertumbuhan kita. Jadi setiap percekcokan, setiap konflik bukan alasan untuk menyerah. Tetapi medan pertumbuhan bagi iman saudara dan saya. Sebagai pasangan. Baik itu saudara ada tekanan finansial. Saudara hindari saudara ya ketidakjujuran dalam setiap kehidupan finansial saudara kepada pasangan saudara. Hindari menyembunyikan utang. Ya dalam setiap, suami nggak tahu kalau saudara berhutang. Istri nggak tahu kalau saudara berhutang. Hindari Pak Bu. Ya saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan. Ayo buat anggaran bersama. Jangan sendiri-sendiri Pak Bu. Prioritaskan kebutuhan pasangan saudara, keluarga saudara di atas keinginan saudara. Prioritaskan. Saudara sudah berkeluarga. Jadi jangan buat apa-apa sendiri. Saudara naik gajimu di kantor, tapi istrimu tidak tahu. Atau suamimu tidak tahu. Kamu sembunyikan itu. Ya, dari suami ataupun dari istrimu. Jangan Pak Bu. Jangan berhutang sana sini. Hanya untuk mendukung, membela keinginan pribadimu. Tanpa saudara mengkomunikasikan. Sekalipun saudara mau membantu. Ya, keluarga ini, keluarga itu, orang tuamu. Komunikasikan dengan pasanganmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ketika ada konflik komunikasi, gunakan Bapak Ibu Saudari ya. Saudara menggunakan teknik speaker listener. Yang artinya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menjadi speaker. Ya, berbicara tanpa interupsi. Ya, saudara bisa berbicara. Pasangan saudara bisa berbicara kepada setiap kehidupan saudara tanpa diinterupsi. Sampai dia selesai baru saudara sampaikan apa yang menjadi kerinduan saudara. Tapi kalau belum selesai, Bapak Ibu Saudara, jangan diinterupsi. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari listener, mengulangi perkataan pasangan sebelum merespon. Ma, tadi kan kamu ngomong begini, atau Pa, tadi kan kamu ngomong seperti ini ya. Bla 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 bla. Oh ya sudah, ya. Sekarang mama respon atau papa ngerespon. Ya Bapak Ibu Saudari, ulangi perkataan pasangan. Sehingga saudara pasangan merasa kalian mendengar apa yang disampaikan.
Jangan kalau misalkan, ayo deh coba diulangi lagi. Ngomong apa ya tadi ya? Ya, pasangan lagi ngomong tapi pikirannya kemana-mana. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, pasangan akan merasa dia tidak dihargai. Ketika saudara pikiran saudara kemana-mana. Saudara ayo. Ketika saudara pasangan saudara lagi ngobrol hal-hal yang penting, matikan gawai saudara. Matikan handphone saudara. Sehingga saudara menghargai waktu-waktu berkualitas bersama pasangan saudara. Belum lagi ya Bapak Ibu Saudari, ada tekanannya. Ketika saudara mau bertahan di tengah-tengah tekanan zaman. Ya, tadi saudara sudah diingatkan. Ada tekanan finansial, ada konflik komunikasi. Dan juga tentunya ada godaan perselingkuhan. Saudara buatlah tembok perlindungan. Hindari private chat dengan lawan jenis. Ya, hindari Bapak Ibu Saudari. Ya, private chat dengan lawan-lawan jenis yang berpotensi ambigu. Ya mungkin saudara maksudnya baik untuk menyampaikan sesuatu kepada rekan kerja, rekan kantor, ya. Tapi hindari private chat dengan mereka semua. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kalian sudah memiliki pasangan, saudara, jangan pasangan mau ngecek handphone saudara, pasportnya Bapak Ibu Saudari selalu ganti setiap hari. Kalau dipegang handphonenya marah, ngamuk Bapak Ibu Saudari. Hindari private chat begitu dengan lawan jenis. Saudara tahu saudara sudah berumah tangga. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Milikilah akuntabilitas. Milikilah keterbukaan kepada sesama pasangan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang tertentu yang handphonenya dong. Wah udah dibikin paspor, ternyata punya handphone lagi. Tapi disimpan di kantor. Bapak Ibu Saudari, pasangannya nggak tahu. Ya Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ada ini terjadi. Ya sampai beli handphone baru untuk chat. Ya private chat dengan selingkuhannya Pak. Pasangan di rumah nggak tahu. Jadi kalau misalkan selingkuhannya pengen telepon, teleponnya di situ, di handphone yang satunya lagi. Ya, ketahuan lagi handphone yang kedua, nanti beli lagi handphone ketiga. Nggak bertobat-tobat Pak Bu. Ya, saudara ayo, buatlah tembok perlindungan. Ketika suamimu pengen ngecek handphonenya, ya handphone kamu maksud saya, atau istri sebaliknya pengen ngechat atau mau ngecek handphonenya suami Bapak Ibu Saudari, udah biasa saja. Memang saudara nggak ngapa-ngapain kok, positif-positif saja. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu kalau saudara pengen punya rumah tangga yang sehat. Amin. Kalau ada salah dalam setiap kehidupan saudara, langsung mohon ampun kepada pasangan saudara. Maafin papa ya, maafin mama. Ya saudari, dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau memang sudah bertumbuh, sudah bertobat sungguh-sungguh, maksud saya Bapak Ibu Saudari, ya setiap kita jangan mengingat-ingat lagi pasangan kita yang lalu-lalu. Saudara, inilah bagaimana saudara dan saya diingatkan sebagai pasangan Kristen yang saling menghargai di zaman yang penuh dengan tekanan. Saudara ingat baik-baik, pernikahan Kristen sekali lagi adalah laboratorium kasih karunia. Di mana saudara dan saya, ya ada tempat di mana dua orang belajar mencerminkan Kristus setiap hari, baik suami, baik istri, di tengah-tengah zaman yang mengagungkan kebebasan individu. Ingat Bapak Ibu Saudari, gereja dipanggil untuk memperagakan pernikahan yang kudus. Kalian sebagai pengikut-pengikut Kristus dipanggil untuk memperagakan pernikahan yang benar, pernikahan yang kudus, pernikahan yang setia, dan penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, kalau kalian masih muda ya, punya rumah tangga yang masih muda, pasangan-pasangan muda ya, ikuti konseling pernikahan. Kalau belum nikah, ikuti konseling pernikahan. 3-6 bulan, saudara lakukan itu. Kamu nikah tuh untuk berpuluh-puluh tahun, konseling cuma 3-6 bulan. Ikuti Pak Bu. Bahkan yang sudah konseling 3-6 bulan saja dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka masih bisa lost, apalagi yang gak pernah konseling. Jadi jangan konseling 1 hari, seminggu, ya Bapak Ibu Saudari. Padahal kamu nikah kan puluhan tahun. Maka banyak rumah tangga yang gagal. Karena apa? Karena tidak mengikuti konseling pranikah. Gak apa-apa, ikutin aturan main daripada gereja. Makanya miliki pacaran yang sehat. Jangan kalau udah datang ke gereja, kalau udah melendung perutnya Pak Bu, ya jangan. Saudari dikasih oleh Tuhan. Ini bagi pasangan-pasangan yang belum menikah. Bagi pasangan-pasangan yang krisis, carilah mentor, ya. Carilah mentor pernikahan, hamba Tuhan, pendeta, konselor, Bapak Ibu Saudari. Carilah mentor pernikahan. Jangan cari pengacara perceraian Pak Bu.
Ya, jangan cari pengacara untuk bercerai. Carilah mentor pernikahan saudara, gembala saudara untuk memulihkan, mendoakan rumah tanggamu. Ya Bapak Ibu Saudari, apa-apa dalam setiap kekrisisan dalam rumah tanggamu yang dicari pengacara. Cerai, cerai, cerai. Gampang sekali mengucapkan kata cerai. Jangan cerai Bapak Ibu Saudari. Ya, carilah mentor pernikahan, carilah hamba Tuhan untuk mendoakan. Bersama-samalah untuk konseling. Kalau dia belum mau, pasangan saudara mulai dari saudara. Ya, kita doakan supaya dia mau untuk mengikuti ya mentor. Ya Bapak Ibu Saudari pernikahan, konseling dalam pernikahan. Kalau pernikahan saudara lagi krisis dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara bangunlah komunitas yang mendukung dalam keluarga-keluarga saudara. Saudara ingat baik-baik, bangunlah komunitas yang sehat. Maka saudara, kenapa kita perlu bergereja bersama pasangan? Itu penting. Bersama anak-anak. Ya, ayo. Kalau masih sehat rumah tangganya, carilah Tuhan bersama-sama. Jangan sampai udah gak sehat lagi. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena nanti kadang dalam rumah tangga ada hal-hal deadlock. Ketika pasangan tidak mau mendengar saudara, dia mendengar firman Tuhan yang pernah dia dengar dalam setiap kehidupannya. Maka ketika lagi sehat, carilah Tuhan bersama-sama. Sehingga nanti firman Tuhan yang menuntun setiap hati pikirannya. Ketika ada deadlock dalam setiap rumah tanggamu, dia gak mau dengerin kamu lagi. Dia dengerin firman Tuhan yang sudah ditabur berminggu-minggu, bertahun-tahun dalam setiap kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ada hikmat Tuhan dalam setiap kehidupan pasangan saudara. Sehingga dia tidak memilih jalan pintas untuk bercerai, bercerai, bercerai. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo pada kesempatan pagi hari ini, biarlah Bapak Ibu Saudari saya mengajak kita semua. Mungkin dari beberapa kita, saudara datang saat ini dengan hati yang terluka. Merasa pernikahan kalian sudah tidak bisa diperbaiki. Tetapi dengarlah, Tuhan tidak selesai dengan kalian. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia juga bisa mengubah pernikahan kalian dari pahit menjadi manis. Bapak Ibu, dia bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dia juga bisa membangkitkan cinta yang sudah mati dalam setiap kehidupan pasangan kalian. Dan pada kesempatan saat ini, Tuhan menantang kalian semua. Percayalah kepada Tuhan. Aku akan memberikan kekuatan yang baru. Ada kasih yang baru dalam setiap kehidupan rumah tanggamu. Ada komitmen yang baru. Mungkin ada yang perlu berdoa bersama pasangan. Kalau saudara ada pasangan saudara, berdoalah bersama-sama. Ya, minta ampunlah atas setiap hal-hal yang terjadi. Kesalahan-kesalahan saudara. Saling mengampunilah kalian. Bertekadlah untuk setia kepada pasangan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, setialah kepada pasanganmu. Sebelum saya tutup, mari saudara biarkan Tuhan menyentuh hati saudara. Percayalah, pernikahan kalian bisa menjadi kesaksian terbesar tentang kuasa Tuhan. Minimal kepada anak-anak kalian semua. Saudara, ketika nanti mereka sudah besar, mereka akan bangga sama papa mamanya. Mereka akan bangga sama papa mamanya di dalam setiap pernikahan mereka. Karena papa mamanya menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan pernikahan mereka. Sehingga mereka pun, Bapak Ibu Saudari, mereka bersyukur mengenal Tuhan lewat papa mamanya. Saudara, jangan sampai mereka ketika Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ada konflik yang tidak selesai. Dan akhirnya mereka lebih senang di luar rumah daripada di dalam rumah. Dan saya mau mengajak setiap kita semua, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kalau ada yang terluka, ada yang lelah, ada yang hampir menyerah. Tetapi kami percaya, Engkau adalah Allah yang memulihkan setiap kehidupan kami. Bagi mereka yang sudah menikah, penuhilah mereka dengan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Ajarlah suami untuk memimpin dengan pengorbanan seperti Kristus, mengasihi setiap umatnya. Dan ajarkanlah istri untuk menghormati suami mereka dengan hati yang tulus, yang bersih. Bagi yang sudah retak, ya Allah, pulihkan komunikasi mereka. Sembuhkan luka, bangkitkan kembali cinta yang sudah redup itu di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang sedang menjalani pernikahan mereka. Tuhan, pakai mereka menjadi berkat bagi pasangan-pasangan yang lain. Mereka boleh bertumbuh di dalam setiap pernikahan mereka yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Pernikahan yang sehat di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa
Kami menolak setiap roh perpecahan, kepahitan, spirit-spirit untuk bercerai. Kami menolak itu semua di dalam nama Yesus. Spirit-spirit egois Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami ikat pernikahan-pernikahan mereka semua di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan keluarga mereka kembali seperti bait-Mu yang kudus di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa, biarlah Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Dan bagi kami yang sehat dalam pernikahan kami mau terus bertumbuh terus menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi istri yang mengasihi Allah dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Berkati setiap pasangan-pasangan ini dalam nama Yesus. Bagi mereka yang akan menikah, Tuhan, aku berdoa biar mereka boleh terus diperlengkapi di dalam setiap hidup mereka. Kami percaya mereka membutuhkan Tuhan lebih daripada mereka membutuhkan pasangan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, berkatilah setiap keluarga kami, berkatilah setiap kehidupan kami semua, berkatilah setiap apa yang kami kerjakan. Dan aku berdoa pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan merahmati setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. In the name of Jesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Biarlah berkat-berkat jasmani Tuhan tambahkan, terlebih berkat-berkat rohani Tuhan tambahkan bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Yang terberkati saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara.